Jumlah siswa kami di tahun pelajaran ini ada 364 siswa dan alhamdulillah kami menyampaikan kepada mereka dan juga menghimbau kepada orang tua, maka secara sukarela semua siswa 364 anak ini mengikuti tes kemampuan akademik ini. Dan pelaksanaannya sesuai dengan jadwal dari hari ini tanggal 3 sampai dengan tanggal 6, ada gelombang 1 dan ada gelombang 2. Kami ada 2 lab komputer. Di lab 1 itu setiap sesi diikuti oleh 33 anak dan di lab 2 itu diikuti oleh 28 anak. Ya, mohonnya insya Allah semua ini berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal. Dan pada hari ini mereka anak-anak ikut sesi 1, 2 dan 3 di gelombang 1 ini mengikuti 3 mata pelajaran wajib, yaitu bahasa Indonesia, matematika dan bahasa Inggris. Besok di hari kedua itu mereka akan mengikuti 2 materi pilihan yang mereka pilih sendiri, tanpa paksaan, tanpa intervensi dari sekolah, tapi mereka diberikan edukasi bahwa materi apa saja yang kiranya dapat mereka pilih, dan jelas itu berkaitan dengan rencana melanjutkan pendidikan mereka, seperti itu. Dan selesai hari pertama, hari kedua untuk gelombang 1, dilanjutkan di hari ketiga dan keempat untuk gelombang 2. Dan untuk kepengawasan di SMA 10 Kota Ternate ini, pengawasan kan pengawasan silang ya, maka di 2 ruang itu, tiap ruang ada 2 orang pengawas ruang dan 4 orang guru ini mereka semuanya di SMA Negeri 1 Kota Ternate. Di ruang itu juga ada smart TV dan papan interaktif yang disiapkan di 2 ruang lab itu sebagai di on kameranya sehingga terkontrol oleh pengawas penyelia itu dari Universitas Cendrawasih dan juga ada pendamping. Yang diizinkan sesuai dengan juknis dan protapnya pelaksanaan TKA ini, yang wajib untuk ada di dalam ruangan itu adalah peserta, proktor, dan 2 orang pengawas ruang. Teknisi berada di luar ruangan bersama panitia. Teknisi boleh masuk ke ruangan ketika ada yang error atau ada hal-hal yang bermasalah terkait dengan teknisnya, maka teknisi diizinkan untuk masuk. Seperti itu. Dan persiapan kami di SMA Kota Ternate dalam rangka menyiapkan anak mengikuti TKA ini, kami mengajak para guru untuk mengajarkan anak menyesuaikan dengan kisi-kisi yang ada di webnya Pusmendi, dan juga saya bersama dengan perkumpulan pengajar bahasa Indonesia melakukan kerjasama dengan Erlangga, dan kami mau berikan pelatihan berupa tryout 3 tahap kepada anak-anak secara nasional itu. Siswa kami bergabung dengan siswa di seluruh Indonesia untuk mengikuti tryout. Seperti itu. Terima kasih. Ya Ibu, secara nasional kan pelaksanaan cuman 1-2 anak saja yang menganggap ketika tryout itu dianggap bahwa ya itu kan cuma tryout ya, seperti gitu. Tapi saya ketemu mereka dan saya istilahnya ya memberikan pembelajaran, pengetahuan bahwa menyampaikan tentang justru pemanfaatannya dari hasil ini. Selain untuk mengukur kesiapan mereka, bagaimana nanti melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, dan juga ini karena hasilnya nanti berupa sertifikat. Nah, jika hari ini anak-anak itu kan misalkan ya belum ada berencana untuk kuliah seperti itu, tapi kalau misalkan besok setelah dia tamat berubah keinginannya untuk kuliah, kan sertifikat ini yang akan bermanfaat. Kan yang bisa ikut TKA adalah siswa kelas 12 yang lagi aktif. Ketika sudah tamat, mereka kan tidak bisa ikut lagi TKA gitu. Jadi pendekatan persuasi ke anak-anak sehingga dengan sukarela semua anak mau berikut. Sangat berterima kasih kepada Ibu Sekjen dari Kemdikdasmen dan juga Ibu Gub dan Pak Kadis. Saya rasa tidak terbatas pada pertemuan hari ini. Saya percaya bahwa dengan sekolah kami dikunjungi, pasti akan ada intervensi positif ke depan. Saya sebagai kepala sekolah sangat berharap selain kelanjutan pembangunan 4 RKB itu, sebagai informasi 4 dibangun, tapi jika pembelajaran kami saat ini double shift itu menjadi 1 shift, kami masih kurang 6 ruang belajar. Dan 1 bagian bangunan itu usianya sudah 70 tahun. Ada 4 ruang kelas, ada ruang kepala sekolah, ruang makasek, dan ruang guru. Sangat berharap bahwa dalam waktu dekat kalau bisa untuk tahun depan ya SMA 10 bisa mendapatkan revitalisasi tahun 2006 untuk pembangunan ruangan yang sudah dari hasil analisis dari PUPR untuk analisis kerusakan dan kebutuhan itu sudah dikategorikan rusak berat. Maka ini kami sangat memohon perhatian dari pemerintah provinsi untuk kalau bisa mendapatkan revitalisasi pembangunan ruang kantor dan ruang kelas untuk tahun depan.